يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dicintai Allah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kelapangan, terutama anak-anak kita yang kemarin hari Senin sudah memulai masuk sekolah. Hanya ada beberapa sekolah yang baru nanti Senin depan, tapi secara nasional 15 Juli awal tahun ajaran baru anak-anak masuk sekolah. Anak-anak masuk sekolah itu bukan cuma soal SPP, tapi sudah didahului sepatu, tas, buku, sampul buku, Masya Allah. Seustad begini disuruh bungkus, ayah bungkusin atuh, Masya Allah. Cari aja yang sudah jadi gitu ya. Sampai saya cari-cari keliling sengaja tuh. Alhamdulillah dapat buku yang sudah sampulnya coklat. Masya Allah. Sampai ke rumah, apa kata ibunya? Dibungkus atau pakai plastik. Loh Allah wallahualam. Dulu saya sekolah, nggak ada yang begitu-begitu Pak. Sampai sekolah Pak, pulang aja apa kata orang tua? Kau masih hidup nak pulang? Nggak ada tuh bungkus, dijagain. Masya Allah. Begitulah beda. Pertanyaannya, saya mau ajukan pertanyaan. Antum harus jawab jujur. Pernahkah Anda kecewa pada anak-anak? Kalau pernah, normal. Kalau sering, kasus berarti. Siang ini, kita akan menulis tema ini dengan baik. Judul tema ini adalah kokohkan dan kuatkan pundak kaki kami memikul amanah darimu. Kata orang bijak, jangan kau minta ringankan bebanmu, tapi mintalah kokohkan pundakmu. Karena yang memikul beban itu pundak. Kau bisa berdiri karena kakimu, telapak kakimu kuat. Suami sekaligus ayah tidak boleh menyerah. Bagaimana bisa kokoh Ustaz? Selain beban, biaya, belum lagi omelan istri kami Ustaz. Nah, itu dia. Yang bikin kita agak goncang tuh omelan istri. Dan kadang-kadang omelan istri itu cuma berawal dari kesalahan kita yang kecil. Naruh handuk dari kamar mandi di kasur, itu jadi mukadimah ceramah mereka. Masya Allah. Padahal apa salahnya sih kalau dia angkat gantung, selesai. Ini malah dibiarkan, difoto, dikirim ke kita. Memang ayah dari dulu gak pernah menghargai mama. Sudah dibilang kalau handuk jangan taruh di atas kasur. Bukan kesalahan, itu kebiasaan. Jadi mari kita mulai dengan kokohkan pundak dan kaki kami memikul amanah. Saya ingin berbagi dengan Anda, ini kebiasaan orang-orang soleh, berdoa untuk anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan kalau doa ini Anda sudah hafal,
coba jangan diputus. Jadikan wirid setiap antara azan dan iqamah. Syaratnya, kalaupun antum di perjalanan, antum lagi bikin tugas sulit meninggalkan untuk bergegas sholat, minimal kalau kau tidak segera, kau baca doa-doa ini. Ya, kita akan mulai dengan doa-doa. Mudah-mudahan insyaallah pada hafal insyaallah doa ini. Ya, doa yang pertama, mudah-mudahan pada hafal. Ini doa perang sebenarnya, karena dibaca oleh Talut menghadapi Jalut. Pertama, Quran surat Al-Baqarah 250. Doanya pendek. Pertama, Rabbana Afrik alaina sabran. Baru wasabbit aqdamana wang sur alal qaumil kafirin. Ini satu. Ini doa. Ini doa dibaca oleh Talut, pasukannya menghadapi Jalut. Jalut itu raksasa. Zaman dulu banyak orang yang tubuhnya tinggi, naik gajah. Kita kalau perang melihat orang besar gitu, itu yang membuat kita kalah itu pikiran-pikiran. Waduh, gede banget nih. Aduh, nah itu dia. Dada kita langsung penuh. Makanya doanya adalah Rabbana Afrik, ya Allah kosongkan. Tahu kata Afrik? Ini kata dasarnya dari kata faragha. Ingat kata faragha? Faida faragta fansab. Kalau kamu sudah kosong, maka kerjakan amal yang lain. Kosongkan dada kami, kosongkan pikiran kami. Apa yang membuat seorang ayah capek? Apa yang membuat seorang orang tua capek? Kecewa karena dalam pikiran kita terlalu merasa berjasa. Anak itu bukan milik kita, Pak. Kita itu cuma dititipkan. Seorang ibu, Ustaz, 9 bulan 10 hari, Ustaz, wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Iya. Menyusui 2 tahun, Ustaz. Saya tunda tidur saya karena anak saya bangun. Saya susukan dia. Iya. Tapi Ustaz, ternyata dia berbuat baik pada ibu atau tidak, Bu? Itu bukan hak ibu, Bu. Ibu justru harus berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku pernah kau titipkan di rahimku anak itu. Aku pernah mengandung anak itu. Aku sempat menyusukan anak itu. Aku sempat membesarkan anak itu. Cuman bisa gitu. Bapak mau tahu, Pak, ada anak zaman now yang ngomong pada ibunya begini, "Mah, emang dulu saya minta dilahirkan dari rahim mama." Rasanya tampol. Masya Allah. Cuman itu anak zaman now. Dan dia pakai logika. Benar. Emang dia pernah minta lahir dari rahim mama? Masya Allah. Lihat dari wajah-wajah antum ini bebannya berat kelihatan. Ya. 6 bulan berikutnya Ustaz, terminal kedua bayar uang sekolah. Nih saya mau cerita sama antum ya. Bagaimana ternyata memang tidak mudah. Anak-anak kita sekarang ini anak-anak yang dibesarkan oleh logika. Apalagi dia ditemani oleh sumber kepintaran lain selain ibunya. Ini dia. Apa ini?
Apa ini? Setan gepeng. Masih hafal dia. Dia lebih percaya ini daripada mamanya. Dia lebih percaya ini dari ayahnya. Bapak-bapak, nih coba. Kalau bapak nggak percaya, searching, kisah ini sempat viral beberapa tahun yang lalu. Seorang diplomat pulang dari Amerika. Belasan tahun dia di Amerika. Menikah dengan pengusaha termasuk sukses. Namun mereka berdua tidak dikaruniai anak. Mereka tinggal di Jakarta di salah satu komplek paling elit. Rumah mereka besar, 4 kamar. Tidak punya anak, tapi 2 orang driver. 3 asisten rumah tangga. Masya Allah. Kita ngebayangin gimana gajinya itu, Masya Allah. Rumah mereka lengkap CCTV. Semua beralaskan karpet. CCTV, karpet, AC penuh di rumah. Mereka pulang ke Jawa menjemput mbah, ibu dari diplomat ini. Ternyata selama belasan tahun di Amerika, ibunya dia titipkan ke saudara jauh. Ada saudara jauh dulu dia panggil bibi. Karena memang sejak kecil bibi itu ikut juga merawat dia. Sekarang bibi itu merawat ibunya. Jarak umur ibunya dengan bibinya kurang lebih hampir 17-19 tahun lah begitu. Rumah yang disiapkan, dia jemput ibunya. Mas, aku mau ngambil ibu saya. Monggo. Kamarnya itu khusus. Tempat tidur bibi sama tempat tidur mbah itu jalan tengahnya ke toilet. Sepanjang ke toilet semuanya ada pegangan. Ya, dan pegangannya semuanya dilapisin karet yang sangat kualitas. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, mbah jatuh, terbentur, itu dijamin tidak fatality. Dia pakai konsultan. Singkat cerita, hari itu hari Ahad, jam 11 siang. Pulang dia dari supermarket. Masuk ke rumah. Kalau rumah beralaskan karpet ber-AC, kalau ada yang tumpah pasti tercium. Tapi hari itu dia teriak agak di luar kebiasaan. Kayak orang kesetanan. Ibu! Ibu! Suaminya sampai bilang, "Duh, tenang lo, Du. Nggak boleh, Du. Mas, kita nggak bisa lagi begini." Kenapa? Ternyata bau yang dia cium itu bau pesing. Dan dia pasti sudah beberapa kali menemukan mbah si ibunya tuh pipis. Dia tidak bisa menerima. Suaminya tetap melarang. Durhaka loh, Du. Mas, bantu aku. Kita nggak bisa hidup nyaman kalau begini. Ternyata pengalaman dia di Amerika, dia sudah lihat rata-rata orang tua tuh pasti tinggal di rumah jompo. Karena ada lingkungannya. Kata dia, lagian juga bibi ikut dengan mbah pindah ke rumah jompo. Wah. Dia sudah survei, rumah jompo tidak begitu jauh dari rumahnya, kurang lebih 2 kilo. Dia pilih yang paling lengkap. Ya. Keputusannya dia bawa ibunya ke rumah jompo. Selesai dia pulang, waktu dia istirahat, asisten rumah tangganya datang. Bu, izin Bu, tadi aku beresin kamar mbah, aku dapat ini. Apa itu? Foto. Dia perhatikan foto itu kayak wajah dia. Anak kecil lagi digendong oleh ibunya. Dia lihat, Masya Allah. Dia balik foto itu ada tulisan, Du, ibu sayang kamu, Du. Jatuh air matanya. Jatuh. Ketika dia lihat begini, dia teriak, Mas! Lagi-lagi suaminya yang kena salah. Kata suaminya, ada apa? Ibu, Mas, ibu. Kenapa ibu? Kita jemput lagi ibu. Tadi logika dia tinggal di Amerika, ibu yang tua tinggal di rumah jompo. Sekarang hatinya yang berbicara, dia pingin jemput ibunya. Ketika dia akan menjemput ibunya, suaminya senang. Aku yang bawa mobil. Bawa tunggu jalan, handphone berbunyi. Ternyata dari rumah jompo. Bu, boleh datang Bu ke rumah? Oh ya, kami mau ke situ. Ada apa?
Tapi nanti ibu datang langsung ke depan rumah jompo ibu. Kenapa? Tadi Mbah drop. Kami takut ada apa-apa, kami bawa ke unit gawat darurat di depan rumah jompo. Ada rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia cari nggak ada Mbah. Akhirnya dia tanya ke salah seorang perawat apa dokter. Dia tunjukkan foto. Lihat ibu saya tadi dibawa ke sini. Coba tanya dokter jaga. Klarifikasi ke dokter jaga. Kata dokter jaga, pasien atas nama ini tadi sepakat tim dokter pindah ke ICU. Makin takut dia. Dia berlari menuju ICU. Di ICU kan agak sulit masuk. Tapi dia paksa. Dia pakai jaket hijau itu. Lapis. Dia masuk ke dalam, dia teriak-teriak. Ibu, ibu. Dia cuma bisa memegang tangan ibunya yang sudah dingin dan kaku. Ibu! Kata orang Melayu, menyesal kemudian tiada berguna. Betul kata orang bijak. Satu orang ibu bisa membesarkan, merawat, mendidik 10 orang anak sekaligus. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu ibu yang sudah tua. Kenapa? Karena ada salah satu hal. Dulu ibu merawatmu, membesarkanmu dengan kesabaran. Saya baca-baca referensi. Kenapa Nabi Ismail itu dinobatkan jadi nabi? Padahal tidak ada sejarah Nabi Ismail. Kalau kita dengar Nabi Ismail cuma 2. Satu, Hijir Ismail. Itu tempat idaman bagi orang yang tawaf untuk bisa sholat di Hijir Ismail. Karena kata Nabi, siapa yang sholat di Hijir Ismail berarti dia sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Yang kedua, kalau sebut Ismail kita cuma ingat peristiwa Idul Kurban. Antum hampir tidak menemukan referensi. Apa sepak terjang Ismail? Perang? Tidak. Tapi coba antum dengarkan dialog Ismail kepada Ibrahim ayahnya. 86 tahun Ismail baru dilahirkan oleh Hajar. Istri kedua Ibrahim. Istri keberapa? Bilang aja ente takut, Masya Allah. Apalagi mau jadi fakta. 86 tahun Ibrahim baru dapat seorang anak. 13 tahun atau 15 tahun dalam sejarah Ismail dipanggil oleh ayahnya Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Aku telah melihat dalam mimpi, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Ada kaidah, kalau mimpi para nabi maka tidak akan diintervensi oleh syaitan. Kalau mimpi antum perlu di cross check. Ingat, mimpi para nabi itu tidak bisa diintervensi oleh syaitan. Apa jawaban Ismail? Ismail tidak menjawab dengan logika, tapi dia menjawab, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, kerjakan. Lihat kalimat berikutnya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan dengan izin Allah engkau mendapatiku termasuk anak yang sabar. Hari ini Pak, cari anak pintar banyak, anak sukses banyak, anak hafal Quran banyak. Tapi cari anak yang sabar, bersikap pada orang tua di usia senja, susah. Apalagi kalau antum punya istri, tidak begitu menghormati ibu-ibu, celaka kau. Habis hidupmu. Tak ada fitnah yang lebih besar bagi seorang pria. Kecuali dia harus memilih ibunya yang melahirkan dirinya atau istrinya yang melahirkan anaknya. Itu musibah. Musibah ketika kau harus memilih
ibumu atau ibu anak-anak. Itulah sebabnya salah satu karunia terbaik bagi kita adalah istri yang menghormati ibu kita, istri yang menghargai ibu kita. Maka hari ini, kenapa doa ini Ustadz mulai? Karena salah satu yang kita minta kepada Allah, supaya pikiran kita dikosongkan, dada kita dikosongkan, diisi dengan kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran, kita nggak bisa merawat orang tua di hari tuanya. Antum lihat baik-baik, kenapa ada ayat khusus? Saya sebut ayat khusus. Lihat, Quran surat 17 ayat 23, 24. Surat Al-Isra ayat 23, 24. Ayat ini tidak ditujukan ke anak kecil. Ayat ini ditujukan ke mereka yang orang tuanya sudah berumur senja. Berarti kita. Ada ulama mengatakan kalau orang tua sudah umur 70 tahun berlaku ayat ini. Ada yang mengatakan umur 60 tahun berlaku ayat ini. Coba yang punya HP buka dulu. Lihat. Di HP masing-masing. Surat 17 ayat 60. Kalau kau ada rizki, kau bikin dalam bentuk figura. Kau tempelkan di ruang makan utama keluarga. Supaya setiap anak membaca ayat ini. Apa ayat ini? Kata ulama, inilah SK dari langit. Ini bukan himbauan. Ini bukan pengumuman biasa. Ini bukan iklan. Ini surat keputusan. Maka bentuk redaksinya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan qadha. Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Lanjut diberikan keterangan surat keputusan ini. Imma yablughanna indakal kibara, kalau sampai kedua orang tuamu sampai usia lanjut, ahaduhuma, salah satu, au kilahuma, atau dua-duanya, berlaku ketetapan. Satu, apa? Fala taqul lahuma uff, jangan ada anak berkata apalagi yang lebih. Dua, jangan ada anak membentak keduanya. Ketiga, kalaupun kalian bicara hanya boleh dengan qaulan karima, kata-kata yang elok, kata-kata yang mulia. Ini dalam ilmu tafsir disebut ayat khusus. Karena kalau anak TK bicara sama mbahnya nggak apa-apa. Anak TK bicara karena dia belum kena ayat ini. Tapi kalau kita, maka ini berlaku. Ustadz, kok ketat amat sih Ustadz? Ribet dong kita. Karena ketika dulu kau kecil, kau tumpahkan bubur di baju ibu. Ibu tak teriak, nak. Ibu peluk kamu, yang pertama dia selamatkan kamu, nak. Ketika kau nak, dia tidak jijik mengangkatmu, membawa ke toilet. Dia pasangkan air panas hangat, dia cebok, tidak ada jijik, nak. Dia urus kamu, dia sayang kamu. Tapi ketika dia tua, nak, Allah hanya minta, jangan kau berkata jangan kau bentak, nak. Allahu Akbar. Ini mungkin ada benarnya Nabi SAW wafat di usia 63 tahun.
puncak-puncaknya beliau wafat. Tapi kita melihat tidak sedikit orang usia 70, 80 yang datang ke Ustaz, doain saya umur panjang. Kalau kau umur panjang hidup di lingkungan anak yang baik, selamat. Tapi kalau kau hidup di anak yang tidak tahu berbuat baik pada orang tua, ada yang disebut dengan hati-hati. Apa itu? Ini anti klimaks dalam hidup manusia. Fitnatul kibar. Apa itu Ustaz? Fitnah di hari tua. Kau tak kuat berjalan. Kau punya deposito. Kau punya tabungan. Kau punya rumah. Kau punya mobil. Tapi kau tak bisa. Lemah gerakanmu. Saat itulah kau butuh anak yang berbakti. Anak yang pintar tidak perlu. Anak yang sukses tidak perlu. Anak yang sabar. Suaranya tidak lebih besar darimu. Anak yang mencebokmu tidak rasa jijik. Anak yang membandingkanmu penuh kasih sayang. Dan itu sulit dicari hari ini. Kalaupun ada, kita bayar orang. Seperti seorang diplomat itu. Itulah sebabnya kenapa Ustaz tadi memulai minta kepada Allah, Afriq alaina sabran wasabbit aqdamana. Kokohkan qadam, apa itu? Telapak kaki kami. Kita memikul beban hidup dengan pundak dan telapak kaki. Pundak kita pikul, kaki kita berdiri. Selama kita mampu berdiri, maka ada ungkapan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kata Bung Karno, kita linggis Inggris, kita setrika Amerika. Begitu Bung Karno. Tapi ketika dia melihat lambaian tangan wanita, serungkup Soekarno. Tak ada orang yang sempurna. Jadi berdoalah kepada Allah. Saya sering berkata, ayah yang paling miskin bukan tak punya deposito, bukan tak punya aset. Ayah paling miskin adalah ayah yang tidak pernah ngobrol dengan anak. Hati-hati nih antum nih. Memang udah miskin betulan juga Ustaz, Masya Allah. Antum tuh kalau pulang anak suka nanya, ayah capek ya? Ya Allah nak, ayah memang capek. Tapi ayah tidak rasakan capek. Kenapa? Ayah akan membesarkanmu. Wow, keren. Ayah keren, Masya Allah. Buatlah anakmu sering ngobrol denganmu. Jangan ketika anak datang, anak-anak, ayah capek, pusing, Masya Allah. Lihat mamu aja pusing, Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa kita butuh asisten yang lebih banyak. Ya, kita butuh. Ya, satu maknya hafal Quran, satu maknya ahli gizi, satu maknya psikolog. Masya Allah. Tenang kita, Masya Allah. Masalahnya kalaupun ada psikolog, dia belum tentu mau sama kita. Itu masalahnya, Masya Allah. Ya, jadi memang Islam itu solusi memang, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah kita membesarkan anak-anak, antum harus jauh-jauh, jangan pernah merasa berjasa. Ya, doakan anak bukan cuma sukses, doakan anak bukan cuma sehat, doakan anak bukan cuma hafal Quran, doakan anak punya kesabaran. Doakan anak. Saya pernah ditanya, ya Ustadz, apa itu sabar? Ada yang bisa jawab? Halo? Bu? Ada yang bisa jawab? Di mobil ada buku bagus. Ada yang bisa jawab? Apa itu sabar? La haula wala quwwata illa billah. Menatap saja saya lihat Anda kurang sabar. Apa itu sabar? Menahan diri. Menahan diri itu puasa. Ya, as-saum. As-saum bermakna imsak. Ini menahan diri ini. Kata Nabi, as-saumu nisfu sabri.
Puasa itu cuma separuh daripada kesabaran. Jadi puasa aja itu cuma separuh sabar. Kalau begitu apa itu sabar? Ini pendapat orang yang sudah merasakan perihnya kehidupan. Yang bisa menjawab as-sabru ma huwa? As-sabru, apa itu kesabaran? Hanya ibu yang bisa menjawab. Mereka menjawab ini, lebih 80% ibu-ibu menjawab memilih kalimat ini. Apa ini? Ini dia. Ketika kau rela anakmu tidak sakit, ketika kau rela anakmu makan daging, kau tak makan apa-apa. Sebenarnya orang yang paling banyak berbohong pada anak itu ibu. Bu, tidur bu, ibu kelihatan udah ngantuk. Tidak nak, ibu tidak ngantuk nak. Ayo nak, Masya Allah. Bapaknya ngorok, Masya Allah. Nak makan nak dagingnya. Mama, udah mama gak suka daging. Padahal sisa anaknya dimakan. Itulah sebabnya kenapa mama-mama habis menikah badannya berubah. Tadinya biola berubah jadi Rabbana. Tahu Rabbana? Kalau biola itu bunyinya jelas. Itu biola. Kalau Rabbana, antum mau mukul dari mana sama. Tuntang, tang, tuntung, tang. Masya Allah. Jangan kau tertawakan Rabbanamu di rumah. Dia yang menerima kekuranganmu. Masya Allah. Itu dia. Jadi rela, isi sabar itu rela. Bahasa langit ridho. Makanya kenapa dalam Islam, lihat ini kaidahnya ketemu ya. Ridho Allah ala ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kenapa? Karena cuma dengan rela, dengan rela dia besarkan anaknya. Dia ridho hidup menderita, yang penting anaknya. Maka Allah buat keputusan, aku ridho kalau orang tuamu ridho padamu. Masya Allah. Gimana kita mau masuk surga? Orang tua aja nggak ridho sama kita. Ya, jadi kadang-kadang ujian itu memang bukan cuma kita masih kecil. Tapi ketika kita sudah sukses, kita lebih cenderung pada istri kita. Karena memang dalam fikih, jika ada satu suap gandum, mana lebih dulu? Berikan pada istri, bukan kepada ibu. Begitu fikihnya. Kenapa? Karena istri kewajiban. Masya Allah. Kalau ibu, pembaktian. Masya Allah. Kau menanggung istrimu. Berat memang. Maka berdoalah. Anak-anak yang kau besarkan itu, dia bisa bersabar denganmu. Dia bisa rela menerima keadaan. Makanya saya sering nanya ke bapak-bapak, Pak, rumah anak bapak itu di Bintaro besar. Kenapa kau tak pindah? Ustadz, lebih senang di rumahku sendiri. Akhirnya apa? Bogor. Daerah mana itu? Cimapar. 2 orang lansia ditemukan seminggu sudah busuk. Anak-anaknya tinggal menyesal. Kenapa? Karena mereka jarang mengunjungi orang tuanya. 2 orang tua. Bayangkan ibu dan bapak meninggal di rumah itu, tak ada orang yang tahu. Kecuali RT setempat. Kok nggak pernah muncul ya? Mereka dobrak rumah, pas dibuka pintu, bau tak sedap sudah ini. Meninggal. Jangan kau biarkan orang tua kalau kau hidup. Seorang tabi'in yang sangat dihormati di zamannya. Ketika orang tuanya meninggal, dia menangis seperti bukan seorang tabi'in, bukan ulama. Kata mereka, ya Syekh, kau mengajarkan kepada kami, jangan berlebihan. Kenapa kau menangis seperti ini? Apa kata dia? Apa kalian bisa mengganti pintu surga yang paling tengah? Pintu surga yang paling tengah, yang Allah siapkan kepada kita, sudah Allah tutup buatku. Birrul walidain itu Pak, pintu surga yang paling tengah. Kau daripada kau pusing cari apa, kau pulang urus ibumu. Itu jauh lebih baik berkah daripada kau urus itu.
Mamanya anak-anak suka ngomel. Itu dia. Memang ngurus orang tua itu enggak seperti kita bayangkan. Makin tua, dia makin tidak terkontrol. Seperti dulu kau kecil nak, kau nggak ada kontrol. Itulah kita memahami. Ya, ada seorang wanita itu, ya Allah, dia rela mencebok mertuanya. Ya, mertua perempuannya tinggal sendiri. Ayah, nanti ayah datang-datang aja. Karena mbah nggak mau pindah ke rumah kita. Biar aku yang menemani mbah di sini. Loh, terus kamu gimana? Ayah aja yang datang ke sini. Sepekan 2 kali, sepekan sekali. Masya Allah, itu istri. Wah, bukan cuma surga lagi itu. Dia rela mengurus mertuanya. Anak-anak gimana? Anak-anak kan sudah masuk pondok, ayah. Ya, nanti ayah datang ke sini. Masya Allah. Dia mengurus ibunya dari suaminya. Ustadz, kenapa seorang wanita mengurus mertua? Kalau ada wanita dibesarkan dengan baik, dididik dengan baik, dia bantu suaminya berbuat baik pada mertuanya, maka 2 orang tuanya yang dia tidak pernah urus boleh jadi, maka Allah siapkan tempat surga bagi orang tuanya. Wanita menikah on mission. Kau menikah berbuat baik pada suami, kau bersabar dengan suamimu, kau tidak banyak ngomel pada suamimu, kau hormati mertuamu, maka kedua orang tuamu punya tempat di surga. On mission. 5 sahabat, ya Rasulullah, wanita ini ayahnya sakit tak jenguk, ayahnya meninggal dia tak takziah, ayahnya disolatkan dia tidak ikut solat. Kenapa kalian ini? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Wanita ini padahal rumah orang tuanya dekat. Kalau begitu tanyakan kepada wanita, kenapa? Ya Rasul, dia punya jawaban. Suamiku pergi dagang dan berpesan jangan kau keluar rumah sebelum aku balik. Kata Nabi, dengarlah wahai kalian, Jibril memberitahukan kepadaku, orang tua laki-laki yang meninggal dari ayahnya ini banyak dosanya, tapi karena ketaatan anaknya, ketaatan putrinya pada suaminya, dosa orang tuanya Allah ampuni. Oh, misi seorang istri berbuat baik kepada suami. Begitulah rasa adil itu Allah cukupkan. Memang setelah kau menikah jarang kau tengok orang tuamu, bahkan kau lebih banyak bantu mertuamu, tapi semua baktimu itu Allah balas kedua orang tuamu punya tempat di surga. Begitu. Mari bapak-bapak jamaah sekalian, hampir jam 1 ya, cepat sekali waktu ini, Masya Allah. Ya, seperti hari ini, tanggal berapa hari ini? Masih ada yang hafal tanggal begini. Biasa tanggal begini jarang kalian hafal. Kalian hafal itu kalau menjelang akhir bulan, awal bulan, itulah yang kalian hafal. Seperti kelakuan orang rumah itu, ya Masya Allah. Hari ini masih ada ungkapan Melayu, ada uang abang sayang, tak ada uang abang, tak ada uang abang. Masya Allah. Kalau ditendang masih depan rumah, kalau melayang tak pulang dia, Masya Allah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita Allah berikan mereka adab, ilmu, bisa menghormati orang tua di hari-hari tua mereka, insyaallah. Baik, ada pertanyaan satu aja, kurang lebih 2 menit sebelum jam 13. Ada ibu-ibu? Insyaallah. Kata ibu-ibu, apalagi yang mau ditanyakan Ustaz? Kami disekakster hari ini, Masya Allah. Berbaktilah pada suamimu, sabarlah dengan suamimu, insyaallah punya tempat di surga, insyaallah. Nabi Ibrahim alaihissalam diikat tangannya, diikat kakinya. Namrud sudah memutuskan harikuhu, bakar dia. Penguasa kalau gak kalah dialog biasanya menggunakan otot dan kekuasaan. Maka Ibrahim diputuskan, dibuat api besar. Cara memasukkan Ibrahim gimana? Kata salah satu pegawai, ayunkan dia dengan katipel. Ditarik, ya, dicoba dengan batu, baru kemudian Ibrahim. Ketika Ibrahim akan diterjunkan ke dalam api, Ibrahim berdoa.
Nah, doa inilah yang kau baca kalau kau mau bunuh diri, ya. Apa doanya? Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika. Kalau yang pertama alai, yang kedua ilai. Anabana. Yang terakhir wa ilaikal masir. Ah, ini dia. Ini doa menjelang Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Apa artinya Ustadz? Ini kalau antum sudah tidak punya daya lagi, hidup sudah tidak berarti lagi, antum tinggal angkat tangan. Rabbana alaika tawakkalna, padamu saja aku bersandar. Wa ilaika anabana, padamu saja aku mohon ampun. Mungkin juga ini karena dosa kesalahanku. Tapi yang paling indah yang terakhir, wa ilaikal masir, padamu saja aku kembalikan semua urusan. Kita ini hidup datang dari Allah. Jangan bunuh diri. Kembalikan lagi kepada Allah. Antum sudah berusaha, nggak berhasil, angkat tanganmu seperti Ibrahim. Apa kata Allah? Ketika Ibrahim dilemparkan, Ibrahim, alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Jatuh dia di tengah api. Sebelum jatuh Allah sudah perintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Masya Allah. Itu dia. Orang bunuh diri itu masuk dalam kategori la'anallahu. Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Dia merampas, dia mendahului qada, ketetapan Allah. Dia mendahului ketetapan Allah. Di Jakarta ini, Jalan Saharjo, ada sebuah perguruan tinggi. Itu langganan lantai 8, apa lantai 6. Loncat wanita. Ya. Lantai 8 loncat. Kira-kira gimana hasilnya itu? Kepala pecah. Kaki pasti patah. Mati. Lihat FB-nya, putus sama pacar. Amit-amit. Masa cuma putus loncat? Tapi perempuan tuh begitu. Dia terlalu berharap. Dia terlalu tinggi ekspektasinya. Tahu-tahu ternyata pasangan yang dia gambarkan itu ternyata berkhianat. Kecewa dia. Maka dia akhiri hidupnya dengan cara loncat dari lantai 8. Sayang dia tidak ketemu sama Ustaz. Ya, Swiss. Tahu Swiss? Di antara negara Eropa, orang Indonesia itu punya impian ke Swiss. Pertama ada apa namanya di sana? Alpen. Gunung yang indah. Matahari penuh tapi salju juga penuh. Swiss. Negara yang tidak punya coklat. Tapi merek coklat terkenal dari Swiss. Di sana ada sebuah sungai. Salah satu anak gubernur di Indonesia itu mati di sungai itu. Sungai itu namanya Rhein, salah satu sungai yang menjadi tempat favorit orang bunuh diri. Swiss menjadi salah satu negara nomor 3 angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Apalah arti hidup makmur kalau kau harus menghabisi hidup dengan bunuh diri? Makanya di Islam ada ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Imran 139, ayat yang turun setelah kekalahan perang Uhud. Perang Uhud tuh sahabat nggak ada yang angkat kepala, kalah. Mereka kaget, kok bisa kalah sementara Nabi ada di tengah-tengah mereka. Bro, namanya kalah itu pasti kalah. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, wala tahinu, jangan karena merasa hina. Wala tahzanu, jangan bersedih terus. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling tinggi kedudukan selama kau orang beriman.
Sahabat lupa. Ya, kedudukan itu bukan menang atau kalah. Perang itu amal, ibadah. Menang pahala, kalah pahala. Itu pelajaran yang penting bagi kita. Bahwa bekerja itu amal. Untung pahala, rugi pahala. Berkarir itu amal. Promosi pahala, nggak dipromosi pahala. Promosi pahala, dipindah ke daerah yang lebih pahala. Nggak usah tertipu, Pak. Ya, nggak usah tertipu. Anda mau bangga jadi ketua umum, ketua pejabat penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Allah buka aibmu. Berani banget wanita itu ya, mengaku. Setahu saya wanita itu lambang rasa malu wanita, tapi wanita itu yang mengaku, saya tidur dengan dia. Masya Allah. Ngeri. Sekarang nih pejabat-pejabat ini direkam ini, lagi pada takut. Kaukus perempuan Indonesia lagi melakukan survei. Wahai para wanita, mengakulah kalau kau pernah tidur dengan siapa. Waduh, takut pejabat sekarang. Cuma wanita itu lambang rasa malu itu wanita. Walaupun dia pernah tidur dengan itu, dia nggak akan berani. Kenapa? Dia malu. Apalagi kalau sampai rekam digital. Gitu. Malulah. Kalau sampai wanita itu ngaku begitu, Pak, maka malunya sudah tidak ada, tinggal kemaluannya. Makanya jangan sampai kemudian ada sikap bunuh diri. Di surat Yusuf tuh ada ayat yang gak enak sama orang Jawa kalau dibaca. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan dibaca 2 kali. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Gimana saya gak mau bunuh diri, Ustadz? Hartaku habis, semua hidupku habis untuk anak-anak. Setelah mereka menikah, mereka jarang berkunjung ke rumahku. Kau bersyukur pada Tuhanmu, kau pernah dititipkan anak-anak yang hebat, sekalipun hari tua kau tidak dijenguk oleh mereka. Nikmatilah hidupmu. Jangan kau berharap dari anakmu. Itulah sebabnya bersama jamaah, datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Banyak yang senasib denganmu. Coba lihat ini, Masya Allah. Lihat aja tuh orang kalau selalu di masjid, nggak pulang-pulang ke rumah, nah itu banyak masalah biasanya. Itu ya, Masya Allah. Panjang doanya tuh. Allahumma ya, Allahumma ya, Allahumma ya Allah. Allah senang. Kata Umar, kenapa kalau aku berdoa, aku tidak pernah berpikir kapan Allah kabulkan doaku. Karena aku yakin Allah menyenangi lamanya aku bermohon kepadanya. Lamanya aku bermohon kepadanya. Jadi kalau doa kita nggak dikabul, itu bukan karena Allah tidak mengabulkan. Allah pingin kau berlama-lama menangis. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Allah pingin kita lebih banyak menangis kepadanya. Karena kalau Allah kabulkan, kau tak datang lagi meminta kepadanya. Coba Ustaz tanya ini terakhir. Lebih banyak mana kita? Ingat Allah waktu kita susah atau ingat Allah waktu kita senang? Mana lebih banyak? Makanya Allah biar kau susah. Karena kalau kau senang, tak ada kau di masjid. Betul? Iya. Makanya bersyukurlah, Masya Allah. Sekarang pertanyaan Ustaz terakhir. Kau tak nanya, Ustaz nanya. Lebih dulu bersabar apa bersyukur? Kan kalau logika harusnya bersyukur. Tapi ayatnya beda. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Hari di mana ada perintah, hari di mana ada larangan. Inna fi dzalika laayatin likulli syabarin syakur. Karena pada hari-hari Allah itu ada pelajaran bagi orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Rasa manis yang kau syukuri itu hanya bisa kau nikmati karena kau pernah merasakan rasa pahit, Bung. Tak ada orang yang bisa bersyukur dengan rasa manis kalau dia tidak pernah merasakan rasa pahit. Makanya orang yang tidak suka rasa pahit berkata, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi coba antum merasakan kopi pahit itu. Kata teman-teman yang suka espresso, cobalah Ustadz duduk, nikmati espresso. Di ujung rasa pahit, pasti ada rasa manis. Masya Allah. Saya udah coba berapa gelas, hanya pahit melulu deh. Memang pencinta kopi beda, ya gitu. Ya, kami cuma bilang hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Masya Allah.
Teman-teman, ini terakhir kalimat Ustadz. Antum itu diciptakan Allah bukan untuk sempurna. Kita ini banyak kekurangan. Antum diciptakan bukan untuk sempurna. Tapi antum dihadirkan untuk selalu berguna. Sekecil apapun doamu pada anakmu, itu berguna bagi mereka. Minimal kalau kau tak banyak berkontribusi, doakan anakmu. Ya, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Padamu saja aku bersandar ya Allah. Aku tak tahu anakku ini mau lulus apa tidak, mau selesai apa tidak, padamu aku bersandar. Wa ilaika anabana, padamu aku mohon ampun, mungkin aku juga banyak dosa dan kekurangan. Tapi yang penting wa ilaikal masir, aku kembalikan semua ini kepadamu ya Allah. Mohonlah pada Tuhanmu, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah tak pernah membencimu. Mawat da'aka rabbuka wa ma qala. Ingat itu patokannya. Tuhanmu Muhammad tak pernah membencimu. Tuhanmu Muhammad tak pernah meninggalkanmu. Selama Allah tak membenci kita, selama Allah tak pernah meninggalkan kita, gak usah peduli urusan yang lain. Itu yang paling penting. Tapi kalau kau bahagia, sukses, Allah meninggalkanmu, selesai hidupmu. Lihat anakmu, ketika dia sukses, Allah meninggalkannya, tak mungkin dia berbakti padamu. Doakanlah anak-anak itu selalu diberikan Allah kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kokohkan pundak kami, kuatkan kaki-kaki kami, memikul amanah yang kau titipkan kepadamu. Ya Allah, jangan kau buat anak-anak kami menjadi fitnah bagi kami. Jangan kau buat pasangan kami menjadi cobaan bagi kami. Ya Rabb, jika umur kami sampai hari tua, ya Rabb, jangan kau jadikan fitnah pada kami di hari tua. Apalagi fitnah dari anak-anak kami. Apalagi fitnah dari menantu kami. Ya Rabb, Rabbi, afriq alaina, ya Allah, kosongkan dada pikiran kami, ya Allah. Jangan kau buat kami merasa berjasa, merasa telah berbuat, ya Allah, yang membuat itu menjadi beban bagi kami, ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.